Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Yuki Supriyono, Muhammad Nur Ikhwan, Dewi Ayu Asmia, dan Indria Zainul Mukaromah. Baik, di sini kami akan menyampaikan materi terkait dengan intermediasi keuangan syariah. Silahkan untuk dicermati dan dipahami. Oke, yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan definisi dari intermediasi. Jadi, intermediasi adalah penghubung. Nah, maksud dari penghubung ini adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak lainnya. Sedangkan intermediator yaitu pialang yang memudahkan perdagangan barang dan jasa yang bertindak sebagai seorang perantara untuk para pelaku transaksi. Nah, pelaku transaksi ini adalah pihak pertama dan pihak kedua yang dihubungkan. Kemudian, apa sih itu intermediasi keuangan? Intermediasi keuangan adalah proses pembelian surplus dana dari unit ekonomi, yaitu sektor usaha, lembaga pemerintahan, dan individu, yang di sini adalah rumah tangga, untuk tujuan penyediaan dana bagi unit ekonomi surplus ke ekonomi defisit. Nah, untuk penjelasan mekanisme terkait dengan intermediasi keuangan akan dijelaskan oleh materi kami selanjutnya. Selanjutnya ada lembaga intermediasi keuangan syariah. Yang pertama ada bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung horor, maisir, riba, zolim, dan objek yang haram. Sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah: pertama, bank syariah adalah UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Kedua, bank syariah adalah UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Yang ketiga yaitu bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola zakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Yang terakhir yaitu pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan wakaf. Wakaf menurut bahasa dan istilah adalah al-habs atau menahan dan al-atsabil atau menyalurkan untuk bahasa. Kemudian menurut istilah, wakaf adalah menahan suatu barang dan menyalurkan manfaatnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Contoh wakaf adalah mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid atau mewakafkan rumahnya untuk kepentingan para penuntut ilmu atau semisalnya. Hukum wakaf hukumnya adalah amalan sunnah yang dianjurkan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 12. Selanjutnya yaitu asuransi syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional, asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Dalam asuransi syariah diberlakukan sebuah sistem di mana para peserta akan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika ada peserta yang mengalami musibah. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa dari dalam asuransi syariah, peranan dari perusahaan asuransi hanya sebatas pengelolaan operasional dari investasi dari sejumlah dana yang diterima saja. BMT, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, atau disebut dengan juga Koperasi Syariah, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya, dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu pertama, Baitul Tamwil atau rumah pengembangan harta yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi.
Yang kedua yaitu Baitul Mal atau rumah harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi: pertama, menghimpun dana dari masyarakat; yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat; yang ketiga, yaitu menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah merupakan salah satu bentuk penyedia uang maupun barang dengan mengamalkan sistem syariah dalam praktiknya, di mana bank dan nasabah saling menyepakati tentang jangka waktu pengembalian uang atau tagihan dengan imbalan berupa bagi hasil. Salah satu hal yang membedakan pembiayaan konvensional dengan syariah yaitu pada pembiayaan syariah semua jenis bentuk pembiayaan haruslah mengacu pada pernyataan kesesuaian syariah dari DSN MUI atau juga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Rahan adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan dapat mengambil sebagian atau manfaat barang itu. Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang bergerak atau berupa barang ternak berada di bawah penguasaan pemberi jaminan sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya. Adapun perbedaan rahan dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan, serta gadai menurut hukum perdata, di samping berprinsip tolong-menolong juga mencari keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal. Jenis intermediasi keuangan. Yang pertama yaitu depository intermediasi. Depository intermediasi adalah lembaga intermediasi karena sebagian besar sekuritas sekundernya merupakan sumber dana terdiri dari berbagai bentuk simpanan. Contoh depository intermediasi yaitu giro, deposito berjangka, tabungan yang diterima dari sektor usaha, rumah tangga, dan lembaga pemerintah. Yang kedua yaitu kontraktural intermediasi. Kontraktural intermediasi adalah lembaga yang melakukan kontrak dengan nasabahnya dalam usaha untuk menarik tabungan atau memberikan pelindungan finansial terhadap timbulnya kerugian baik jiwa maupun harta. Contoh dari kontraktural intermediasi adalah perusahaan asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan dana pensiun. Yang ketiga yaitu investment intermediasi. Investment intermediasi adalah lembaga yang menawarkan surat-surat berharga yang dapat dimiliki sebagai investasi jangka panjang atau dapat segera dijual apabila investor membutuhkan dananya kembali. Contoh dari investment intermediasi yaitu trust funds, trust and investment company. Selanjutnya yaitu metode intermediasi keuangan. Secara umum, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah, maupun individu, seperti rumah tangga, untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi yang lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana bagi unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit. Intermediasi berperan sebagai lembaga intermediasi risiko, intermediasi jatuh tempo, intermediasi informasi, intermediasi lokasi, dan mata uang. Yang selanjutnya untuk tanda anak panah antara bank umum, unit surplus, dan unit defisit memiliki hubungan yang bersinambungan antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan garis bersambung menunjukkan instrumen yang menarik dana tersebut. Pada unit yang kelebihan dana, menyimpan dananya berdasarkan kebutuhan likuiditas.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi intermediasi keuangan. Nah, intermediasi keuangan itu menghubungkan antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana atau surplus dengan masyarakat yang kekurangan dana atau defisit. Nah, dengan cara melalui beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi tabungan. Fungsi tabungan ini dalam sistem pasar keuangan dan lembaga keuangan itu menyediakan instrumen untuk tabungan bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana setelah pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, yang kedua yaitu fungsi penyimpanan kekayaan. Nah, instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar uang dan pasar modal itu menyediakan cara untuk menyimpan kekayaan dengan cara pembelian aset tertentu seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan yang lainnya. Nah, fungsi yang ketiga yaitu likuiditas. Likuiditas ini berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Nah, kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan dapat dengan mudah dicairkan kembali dalam pemenuhan kebutuhan akan uang tunai. Nah, fungsi yang keempat yaitu fungsi pembayaran. Sistem keuangan itu menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa. Instrumen pembayar ini tersedia antara lain cek, giro, kartu kredit, clearing dalam perbankan. Nah, yang kelima yaitu fungsi diversifikasi resiko. Pasar keuangan itu menawarkan kepada unit usaha dan konsumen keamanan atau proteksi jiwa, kesehatan, dan resiko harta benda yang dapat dilakukan pada industri asuransi. Nah, yang terakhir yaitu fungsi kebijakan. Nah, pasar keuangan telah menjadi instrumen pokok dan dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan guna menstabilkan ekonomi dan mempengaruhi dalam kebijakan moneter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penentu dalam fungsi intermediasi. Nah, faktor yang menentukan fungsi intermediasi ini yang pertama yaitu posisi modal. Modal bank itu bertindak sebagai penyangga untuk melindungi tabungan penabung. Nah, besarnya modal bank dalam kaitannya dengan deposit itu mempengaruhi risiko yang dapat dipikul oleh sebuah bank. Bank yang memiliki struktur modal yang lebih besar dapat memberikan pinjaman dengan jatuh tempo yang lebih lama dan risiko kredit yang lebih besar. Nah, faktor yang kedua yaitu tentang risiko dan laba. Bank yang memiliki kebutuhan laba yang lebih besar dalam melakukan kebijakan pembiayaan lebih agresif dibandingkan dengan bank yang tidak menganggap laba sangat penting. Kebijakan yang agresif ini mungkin mengharuskan pemberian pembiayaan yang lebih besar pada produk murabahah yang biasanya memberikan margin keuntungan yang lebih tinggi dengan risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan modal kerja berupa produk musyarakah ataupun mudharabah. Nah, yang ketiga yaitu stabilitas deposit. Naik turunnya dan jenis deposit harus dipertimbangkan oleh sebuah bank dalam meneruskan kebijakan pinjamannya. Setelah menetapkan cadangan yang cukup untuk cadangan primer dan juga sekunder, bank selanjutnya dapat melakukan pembiayaan. Nah, faktor yang keempat yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi daerah yang dilayani oleh bank itu sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan pembiayaan suatu perekonomian yang stabil dan lebih mendukung kebijakan pinjaman yang lebih longgar dibandingkan dengan kondisi ekonomi yang mengalami perubahan musim dan juga siklus. Kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian itu mengandung risiko pembiayaan bermasalah yang lebih besar dibandingkan dengan kondisi ekonomi yang stabil. Nah, yang kelima yaitu kebijakan moneter dan fiskal. Kemampuan bank memberikan pembiayaan dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan fiskal. Jika kebijakan moneter dan fiskal ini bersifat ekspansi dan cadangan tambahan diberikan pada sistem perbankan komersial. Nah, kemampuan bank untuk memberikan pinjaman akan meningkat. Dalam keadaan seperti ini, bank dapat membuat kebijakan pinjaman yang lebih longgar daripada kalau keadaan sebaliknya. Kemudian faktor selanjutnya yaitu profesionalitas sumber daya manusia bank. Profesionalitas sumber daya manusia berperan penting dalam pembuatan kebijakan pembiayaan. Pejabat bank yang memiliki kemampuan dan berpengalaman yang lebih banyak di bidang pembiayaan akan memberikan keputusan yang cepat dan tepat dalam pemberian pembiayaan. Nah, yang terakhir yaitu kebutuhan akan pembiayaan di daerah setempat. Alasan utama penentuan bank atau membuka jaringan suatu adalah
untuk melayani masyarakat setempat dan sekitarnya. Jika ini tidak dilakukan, maka tidak ada atau sedikit sekali alasan untuk membenarkan kehadirannya. Bank secara moral terlibat untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pinjaman yang sehat logis secara ekonomis.